Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah pengantar sistem tertanam dan robotika. Kali ini kita masuk kuliah 10 mengenai robot localization ya. Baik, pertama-tama kita harus tahu dulu, apa sih robot localization itu? Lokalisasi itu apa ya? Jadi lokalisasi itu adalah terkait dengan satu pertanyaan sebetulnya. Where is the robot now? Jadi kalau saya robot, saya bertanya, where am I? Cara menjawab pertanyaan ini bisa dua jenis ya. Yang pertama kita bisa menjawab relatif terhadap sesuatu yang biasanya adalah titik awal atau tujuan. Dan yang kedua, kita juga bisa menjawab dengan cara memberikan lokasi atau posisi kita secara global. Misalnya, saya ada di latitude sekian, longitude sekian. Nah, itu langsung orang-orang sudah tahu karena ini adalah lokalisasi global gitu ya. Nah, bagaimana cara robot menjawab ini? Ini tergantung pada karakteristik robot. Kita lihat satu contoh robot sederhana yang dikembangkan oleh mahasiswa D3 ya. Mahasiswa ini mengembangkan robot beroda pemadam api. Ini robotnya. Robot ini memiliki 3 sensor ultrasonik, 3 sensor api, dan 1 sensor water level. Kemudian robot ini memiliki aktuator, yaitu masing-masing roda robot yang digerakkan oleh motor. Kemudian pompa DC untuk menyemprotkan air ke arah api. Kemudian ada buzzer. Buzzer ini untuk indikator apabila air sudah habis ya. Jadi kalau airnya habis, buzzernya akan berbunyi. Ini adalah kita coba lihat sama-sama ya videonya ya. Ini adalah robot yang dibuat. Nah, itu tadi ya, robotnya menarik sekali ya. Dia bisa menemukan api dan dia bisa mengetahui dengan cara apa tadi ya? Dia mengikuti tembok ya. Di sensor ultrasoniknya ini digunakan untuk mengetahui jaraknya terhadap tembok. Kalau dia sudah kira-kira akan nabrak, maka dia akan mundur ya. Dan dia bergerak secara random di dalam suatu ruangan. Kemudian dia mencari api. Kalau misalkan apinya terdeteksi, maka dia mengarahkan dirinya sendiri supaya posisinya pas ya, apinya tepat di depannya. Jadi kalau sensor api yang di tengah ini yang mendeteksi api, barulah dia menyemprot air dari sini supaya nyemprotnya pas ke arah apinya. Tapi kalau sensor api yang mendeteksinya di sini, berarti kan posisi dia masih salah ya, sehingga dia harus berbelok ke kiri ya. Kalau dia mendeteksi api di sebelah kiri, maka dia harus agak berbelok sedikit ke kiri supaya apinya terdeteksi di sensor yang tengah ya kan, sehingga nanti dia mulai menyemprotkan air pada saat apinya sudah tepat dideteksi oleh sensor api yang di tengah, seperti itu. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira teman-teman tahu nggak sensor apa saja yang digunakan untuk lokalisasi oleh robot tersebut? Tahu ya? Oke. Jadi sensor yang digunakan untuk lokalisasi itu ada sensor ultrasonik, itu untuk mengetahui posisi dia terhadap tembok, terhadap lingkungannya gitu ya. Jadi ini pakai relative positioning ya, relative localization. Dan yang kedua, sensor apa lagi? Sensor api. Ini untuk mengetahui posisi dia relatif terhadap targetnya, yaitu sumber api ya. Oke. Nah, jadi intinya lokalisasi itu terkait dengan ada dua hal ya. Dua basic information yang harus
diketahui oleh si robot kalau dia mau melakukan lokalisasi yang baik. Yang pertama adalah current location of the robot. Jadi kalau yang di contoh yang robot tadi, current location of the robot in some environment, berarti kalau yang tadi current locationnya robot terhadap dinding. Ya, nah ini biasanya dinyatakan dalam koordinat kartesian atau polar tergantung yang disepakati, atau bisa juga dinyatakan dalam latitude dan longitude. Kalau di contoh yang tadi dinyatakan dalam bentuk apa? Jarak antara robot tersebut dengan dindingnya, di mana dindingnya itu berfungsi sebagai batas lingkungan ya. Kemudian yang kedua adalah orientasi. What is the robot's current orientation in that same environment? Ya, jadi di lingkungan tersebut orientasinya bagaimana? Ya, kalau di robot yang tadi contohnya adalah orientasi robot terhadap arah api, arah sumber api. Nah, kalau di global maka ini biasanya dinyatakan dalam kombinasi roll, pitch, dan yaw atau arah kompas, arah sensor kompas ya. Apa pengertian roll, pitch, dan yaw? Silahkan teman-teman coba cari. Roll itu apa, pitch itu apa, yaw itu apa ya. Silahkan. Nah, kemudian ya saya ingin memperlihatkan suatu contoh high speed robot localization yang mengkombinasikan beberapa teknik lokalisasi ya. Ini adalah suatu robot yang dikembangkan oleh mahasiswa-mahasiswa di MIT. Nah, ini adalah robotnya ya, robotnya robot beroda. Dan ini dia sudah punya peta gedung ya, dia sudah punya peta gedung. Kemudian si robot ini bisa mengetahui posisi dia secara akurat di dalam gedung tersebut ya. Jadi dia tahu posisinya dan ada panah di sini ya, artinya dia tahu arahnya juga. Nah, itulah lokalisasi yang baik. Jadi tahu arahnya kemana, juga tahu posisinya di mana ya. Jadi ada dua hal yang penting, yaitu arah dan posisi. Dia mengkombinasikan beberapa hal, bisa kita lihat ada laser scanner gitu ya. Terus mungkin dia juga kombinasikan dengan kondisi gedung ya, map dari gedung tersebut. Oke, cukup mungkin videonya. Sekarang kita perlu tahu kira-kira teknik lokalisasi apa saja sih yang ada gitu ya. Dan apakah kita bisa mengcombine teknik-teknik tersebut supaya lokalisasinya makin bagus. Karena kan semakin bagus lokalisasi maka posisi robotnya bisa kita kendalikan secara lebih akurat gitu ya. Ini ada beberapa teknik lokalisasi robot. Yang pertama adalah current relative location, yang kedua depth reckoning, ketiga global positioning system. Ini yang sudah sering dipakai oleh kita semua ya, di masing-masing HP pasti sudah ada GPS-nya. Kemudian ada juga GPS-like systems, line wall following, landmarks, current heading, least mean squares, dan particle filtering. Untuk line dan wall following ini sebetulnya adalah teknik navigasi ya, terkait dengan lokalisasi juga, tapi biasanya digunakan untuk navigasi. Ya, jadi lokalisasi itu terkait dengan navigasi. Kalau lokalisasi itu untuk mengetahui lokasi, posisi, sedang di mana, arahnya kemana, itu lokalisasi. Kalau navigasi itu lanjutannya, setelah tahu posisinya di mana, bagaimana cara dia bergerak. Nah, itu namanya navigasi ya. Nah, ini yang pertama tadi ya, contoh teknik lokalisasi robot yang pertama itu current relative location. Ini adalah teknik lokalisasi yang dilakukan berdasarkan sensor lokal. Dia relatif terhadap benda lain. Contohnya garis ya dalam hal line following, tembok dalam kasus wall following, objek tertentu, dan lain sebagainya. Kalau di contoh yang awal tadi yang robot pemadam api, dia relatif terhadap tembok dan relatif terhadap api. Yang kedua adalah teknik lokalisasi yang namanya depth reckoning. Ini disebut juga dengan teknik odometri. Nah, ini adalah prediksi lokasi robot berdasarkan titik awal dan kendali robot. Kendali robotnya itu dipakai untuk memperkirakan kecepatan dan perubahan posisi robot. Namun untuk metode ini terjadi propagasi error karena prediksi posisinya mungkin tidak akurat ya. Kita lihat contohnya seperti ini. Ini adalah posisi robot yang akan dicari ya dengan metode lokalisasi. Posisi robot itu dinyatakan dalam posisi kartesiannya X dan Y, dan juga arah robotnya menghadap kemana. Ini dinyatakan dengan sudut theta. Theta itu sudut antara sumbu X dengan arah hadap robotnya ya. Ini namanya heading.
Nah, untuk memperkirakan posisi dia, untuk melakukan lokalisasi dengan odometri atau data reckoning, maka asumsinya kita sudah tahu posisi sebelumnya, kemudian kita pakai persamaan kinematika untuk mencari berapa perubahan posisinya. Misalnya ya, minggu lalu kan sudah dijelaskan oleh Pak Auriza tentang kinematika mobile robots. Kita tahu si roda ini diputar berapa lama dengan kecepatan berapa, RPM-nya berapa, sehingga kita bisa tahu delta X, kita bisa tahu delta Y, dan kita juga bisa tahu delta theta. Dari mana dapat delta theta? Ya, delta theta itu didapat kalau misalkan si yang roda kiri diputarnya lebih cepat daripada roda kanan. Misalnya, kalau roda kirinya diputar lebih cepat dari roda kanan, maka robotnya akan berputar ke kanan, gitu kan ya? Nah, robotnya berputar kanan. Sedangkan sebaliknya, kalau roda kirinya ini lebih lambat daripada yang kanan, maka robot akan berputar ke kiri ya. Ini arah hadapnya kan ke sini ya, berarti asumsinya robotnya majunya ke sini arahnya ya. Nah, itu adalah untuk mencari delta theta. Kalau delta X dari mana? Delta X mah ya udah, kita kan tahu kan berapa RPM-nya masing-masing roda ya. Terus udah gitu kita hitung berapa kecepatan translasi roda ini dan berapa kecepatan translasi roda ini gitu ya. Asumsi kita juga tahu ya, masing-masing roda tuh dikendalikan berapa detik gitu ya. Jadi kita bisa tahu ini sudah kemarin. Nah, dari sini kita tambahkan saja dengan posisi sebelumnya. Nah, kita dapatlah posisi yang sekarang. Namun sekali lagi itu adalah prediksi. Kita belum menambahkan error yang mungkin terjadi. Misalkan lantainya licin. Karena lantainya licin, jadi rodanya selip. Artinya kalau rodanya berputar 3 kali, belum tentu dia maju sebesar 3 keliling roda. Paham maksud saya ya? Jadi misalkan rodanya ini sudah berputar 3 kali, karena lantainya selip, belum tentu dia maju sejauh 3 keliling roda, kan belum tentu. Bisa jadi dia majunya hanya sejauh 2 keliling roda, karena selip tadi. Atau malah dia kepleset gitu ya, jadi muternya hanya 3 kali, tapi majunya lebih jauh dari 3 kali keliling roda. Artinya dia maju misalnya 4 kali keliling roda atau lebih gitu ya. Nah, error-error seperti itu kan tidak kita dapatkan kalau kita pakai prediksi. Akibatnya apa? Akibatnya error itu akan bertambah. Error akan terjadi pasti. Nah, karena ada error, misalkan kita prediksi dari titik 0 dulu ya, dari sini. Terus kita prediksi robotnya maju lurus ke sini. Nah, pada saat kita prediksi maju, kita belum mempertimbangkan error, sehingga di sini akan ada errornya. Tapi errornya itu nggak kita hitung kan, kita anggap sebagai plus minus gitu aja, yang diambil tetap nilai tengahnya ya. Kemudian kita prediksi lagi. Nah, prediksi lagi tentu plus minusnya nambah lagi dong ya, karena kan ya pasti di sini ada error lagi gitu. Karena di sini sudah error, plus di sini tambah error lagi, errornya akan menjadi makin besar. Sini juga sama, nambah lagi errornya, sini nambah lagi errornya, dan seterusnya ya, sampai akhirnya errornya terlalu besar. Artinya apa? Teknik data reckoning atau odometri ini kurang begitu bagus kalau dipakai sendirian tanpa ditambah dengan metode lokalisasi yang lain. Oke, kita lanjut ya. Nah, teknik lokalisasi yang lain itu ada contohnya GPS. Nah, GPS ini adalah teknik lokalisasi global yang dia bisa memberi informasi posisi global robot, yaitu latitude dan longitude, berdasarkan informasi dari satelit ya, sama seperti GPS yang ada di cellphone kita lah ya. Jadi kita tahu kan posisi kita berdasarkan satelit itu. Nah, hanya sayangnya ini hanya bagus kalau dipakai outdoor. Ya, jadi kalau di outdoor dia punya akurasi sekitar 10 meter. Tapi kalau di indoor akurasinya nggak bagus, bahkan bisa sangat buruk gitu ya. Oleh karena itu ini metode yang paling bagus untuk dikombinasikan dengan data reckoning tadi ya. Jadi setelah kita prediksi kira-kira posisi robot berikutnya ada di mana, terus dari prediksi itu kita satukan infonya dengan si GPS. Nah, terus kita ambil least mean square-nya misalkan ya. Seperti apa, seperti itu ya. Itu salah satu cara untuk mengkombinasikan lokalisasi GPS dengan data reckoning. Atau ada juga teknik lokalisasi lain yang seperti GPS tapi untuk indoor. Jadi gimana kalau misalnya kita lagi nggak bisa akses satelit nih, berarti kita harus pakai
GPS-like system, mau nggak mau kita bikin sendiri teknik lokalisasinya, namanya beacon based localization ya. Nah, beacon based ini dibuat dengan cara seperti ini. Jadi kita bikin nih beacon tuh penanda ya, penanda beacon seperti ini, misalkan di ujung-ujung ruangan gitu. Nah, terus asumsinya si robot yang dimanapun di dalam ruangan itu, misalkan di sini ya, ini dia bisa mengetahui jarak antara dia dengan masing-masing beacon. Nah, kalau kita tahu koordinat masing-masing beacon ini berapa, dan si robot ini tahu jarak dia terhadap masing-masing beacon ini berapa, maka kan dia bisa ngitung lokasi dia berapa, posisi dia berapa, dan arah dia kemana gitu kan ya. Jadi kuncinya adalah harus tahu berapa posisi beacon ini, posisi globalnya atau relatifnya terserah, pokoknya harus tahu masing-masing ini berapa. Udah gitu harus tahu jarak antara masing-masing beacon dengan si robot. Nah, contoh yang digunakan adalah yang pertama pakai metode triangulation ya. Yang pertama pakai poles with highly reflective surface and a laser for detecting them. Jadi beaconnya ini pakai permukaan yang memantulkan dengan sangat baik gitu. Terus si robotnya pakai laser. Jadi lasernya ditembakin ke sini, ini nanti memantulkan. Nah, pantulannya ini ditangkap lagi sama si robot sehingga si robotnya jadi tahu jarak dia terhadap ini itu berapa. Gitu ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa juga pakai colored beacons. Jadi ini dikasih warna, misalnya kasih warna orange gitu ya. Kasih warna, kemudian si robotnya ini punya omnidirectional camera. Nanti omnidirectional kameranya itu bisa mendeteksi kan si ini pakai kameranya gitu ya, si ini warna orange. Nah, karena warna orange maka dia mendetek itu sebagai beacon, kemudian dia bisa memprediksikan kira-kira jaraknya berapa berdasarkan ukuran si benda orange ini gitu kan ya. Ini telah dipakai misalkan di RoboCup atau robot-robot otonomus yang dipakai di lapangan tenis gitu ya. Oke, itu tentang beacon based localization. Kemudian yang lain adalah line atau wall following. Ini sebetulnya adalah teknik lokalisasi yang paling sederhana. Ini sebetulnya bagian dari current relative location ya. Jadi itu bagian dari yang pertama tadi, yang current relative position, tapi ini khusus untuk line atau wall. Jadi tugasnya sederhana, hanya menentukan jarak terhadap garis atau terhadap tembok. Dan ini biasa digunakan untuk navigasi robot, di mana nanti robotnya bergerak dengan cara mengikuti garis atau tembok. Jadi pertama robotnya melakukan lokalisasi dulu, jarak dia terhadap tembok berapa, jarak dia terhadap garis berapa. Setelah itu dia menentukan cara dia bergerak berdasarkan pengetahuan lokasi itu gitu ya. Oke, lanjut. Yang ini adalah ada lagi yang namanya landmarks. Landmarks ini disebut juga map based localization. Ini adalah lokalisasi sederhana yang bergantung pada landmark yang ditentukan. Jadi asumsinya kita sudah punya peta ruangan atau apapun. Nah, terus kita melakukan lokalisasi terhadap peta tersebut. Jadi yang tadi yang video kedua yang saya tunjukkan tentang lokalisasi high speed car yang oleh orang-orang MIT itu ya, itu dia menggabungkan beberapa teknik lokalisasi. Yang pertama dia pakai laser kan untuk mengetahui posisi relatifnya dia terhadap wall maupun terhadap lantai gitu. Kemudian juga dia pakai landmark juga. Dia tahu bagaimana kondisi gedungnya, bagaimana map si gedungnya gitu kan. Nah, terus selain itu ada juga current heading localization. Jadi dia hanya menentukan arah gerak robot dengan menggunakan sensor, misalnya sensor kompas. Nah, saya yakin yang tadi MIT tadi juga pasti pakai current heading ya. Dia pakai sensor kompas juga untuk menentukan arah si robotnya kemana. Ya. Jadi yang tadi proyeknya MIT itu sudah menggunakan berbagai teknik lokalisasi yang disatukan sedemikian rupa. Nah, kalau mau lebih advance lagi, ini kita bisa gabungin informasi posisi relatif dengan posisi global. Nah, misalkan kita di robot kita tuh sudah ada informasi dari sensor kompas. Terus kita punya informasi dari radar ya, atau dari sensor ultrasonik misalkan ya, untuk tahu jarak ke dinding atau jarak ke lantai atau segala macam.
Terus kita juga punya prediksi pakai persamaan kinematika sehingga kita tahu prediksinya bagaimana. Selain itu, robot kita juga dilengkapi dengan posisi global. Jadi misalnya robotnya punya GPS gitu, jadi tahu longitude latitude-nya di mana. Nah, sayangnya si posisi global ini kan akurasinya rendah. Terus posisi relatifnya juga belum tentu betul gitu kan. Karena pasti ada akurasi yang terbatas gitu ya. Data reckoning juga pasti banyak errornya. Nah, ini kita gabungkan. Cara menggabungkannya ada beberapa. Yang pertama adalah cara pakai least mean square. Ini mungkin minggu depan kita bahas. Dan yang kedua, pakai particle filtering. Nah, ini yang dipakai oleh mahasiswa MIT tadi. Jadi dia pakai teori probabilitas untuk menggabungkan semua informasi lokalisasi ini sehingga didapatkan suatu lokasi yang errornya paling rendah. Jadi dengan teori probabilitas kita bisa menggabungkan informasi supaya dapat error yang paling rendah. Ini contoh yang paling gampang adalah Kalman filter. Minggu depan kita bahas tentang Kalman filter ini bagaimana ya. Oke. Nah, sebagai akhir dari kuliah ini saya ingin memperlihatkan beberapa robot sederhana hasil proyek akhir kuliah pengantar sistem tertanam dan robotika. Contohnya satu adalah Smart Parallel Parking Car. Nah, ini kira-kira lokalisasinya pakai apa nih? Wah, ini kayaknya Lokalisasi lokal ya, current relative location ya. Jadi dia lokal terhadap posisi hambatan-hambatannya ya. Dan nanti sensor ultrasonik kan di sini ya. Jadi dia lokal, dia mengetahui jarak dia terhadap pembatas di kiri kanan dan depan belakangnya untuk menentukan bagaimana cara dia parkir gitu ya. Oke, kemudian ini robot pengepel lantai. Ini kita lihat bagaimana nih teknik lokalisasinya kira-kira. Nah, ya, dia pakai lokalisasi lokal juga ya. Oke, jadi dia ngeliat-liat dulu nih si sensor ultrasonik ini gerak-gerak dulu untuk tahu dia sedang berada di mana, dan dia gabungkan dengan map based localization juga. Artinya dia tahu matriks ruangan seperti apa, matriks lantai seperti apa, kemudian dia akan ngepel di bagian-bagian matriks yang belum dia pel. Ya, artinya dia bernavigasi berdasarkan lokalisasi lokal, lokalisasi current relative location tadi, dan berdasarkan pengetahuan dia terhadap lingkungannya. Jadi map based localization juga, dia berdasarkan landmarks yang menjadi area kerja dia ya. Itu untuk robot pengepel lantai. Yang ini line follower penanam benih, kita lihat. Nah, ini dia mengikuti garis ya, berarti line following ya, atau current relative location ya, sama. Oke, dia berusaha mengikuti garis ya. Oke. Kemudian ada lagi wall following penyiram tanaman. Ini mirip-mirip lah ya dengan yang line follower, hanya dia mengikuti garis. Kita lihat. Nah, ini hanya dia mengikuti dinding, maaf ya. Jadi dia mengikuti dinding, dia lihat jarak dia terhadap dinding berapa, kemudian dia akan nyemprot pada saat dia mendeteksi adanya tanaman gitu ya. Jadi dia pakai beberapa sensor ultrasonik di sini. Ini ya. Masih dibantu sedikit. Nah, ini adalah sebetulnya hasil-hasil proyek akhir mata kuliah ini ya. Gitu ya. Oke, cukup. Jadi umumnya ini masih pakai apa? Masih pakai current relative location, lokalisasi relatif gitu ya. Baik teman-teman, itu tadi akhir kuliah kita. Minggu depan kita akan bahas mengenai Kalman filter dan beacon based localization. Jadi kita masih bahas lokalisasi tapi bagian 2 ya. Lokalisasi robot bagian 2. Jangan lupa mengerjakan kuisnya teman-teman. Ada soal kuis mudah sekali, hanya perlu dikerjakan dalam 10 menit. Soalnya 4 PG dan 1 soal menjodohkan. Jadi sangat mudah dan sangat cepat harusnya kalau teman-teman mengikuti video ini dengan baik, akan bisa mengerjakan kuisnya dengan baik juga. Baik, sekian kuliah ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.